Shalom Bu Helti dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Afril Andena dengan NIM 2020210003. Di sini saya akan menjelaskan teori dari Van Hiele. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya Ibu. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat? Baik, kali ini saya akan mengangkat tentang teori Van Hiele. Sejarah teori Van Hiele ini bermula dari teori Van Hiele ini dikembangkan oleh Pierre Marie Van Hiele dan istrinya yang bernama Dina Van Hiele sekitar pada tahun 1950-an dan telah diakui secara internasional. Ini diambil dari jurnal Martin DKK tahun 1999 dan memberikan pengaruh yang kuat dalam pembelajaran geometri khususnya di bidang sekolah. Van Hiele mengemukakan teori belajar pengajaran geometri yang menguraikan tahapan-tahapan perkembangan mental anak dalam belajar geometri. Nah, Van Hiele sendiri adalah seorang pengajar matematika dari Belanda yang telah mengadakan penelitian di lapangan melalui observasi dan tanya jawab. Kemudian penelitiannya ditulis dan disertai jurnal-jurnal yang diterbitkan pada tahun 1954. Lalu selanjutnya adalah tahap pemahaman geometri menurut Van Hiele sendiri. Yang pertama ada tahap visualisasi atau pengenalan, yang dimana pada tahap ini siswa dapat membedakan suatu bangun datar dengan bangun lainnya tanpa harus menyebutkan sifat-sifat masing-masing dari bangun tersebut. Lalu yang kedua adalah tahap analisis atau deskriptif. Pada tahap ini, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Dengan kata lain, siswa sudah terbiasa menganalisis bagian-bagian yang ada pada suatu bangun datar tersebut dan mengamati sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur bangun tersebut. Lalu, yang ketiga adalah tahap dedukasi formal atau pengurutan atau relasional, di mana pada tingkat ini, selain siswa sudah mengenal bentuk-bentuk geometri dan memahami sifat-sifatnya, siswa juga dapat mengurutkan bentuk-bentuk geometri yang satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan. Lalu tahap yang keempat. Pada tahap ini, siswa sudah memahami peranan, pengertian-pengertian atau aksioma-aksioma dan teorema-teorema pada geometri. Dalam tingkatan ini, siswa sudah memahami proses berpikir yang bersifat deduktif, aksiomatis, dan mampu menggunakan proses berpikir tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa matematika itu adalah ilmu deduktif karena pengambilan kesimpulan, pembuktian teorema, dan lain-lain dilakukan secara deduktif. Lalu yang kelima ada tahap Rijor. Pada tahap ini, seorang siswa sudah dapat mulai memahami pentingnya ketetapan dari prinsip dasar dalam suatu pembuktian. Tingkat berpikir ini sudah terkategorikan kepada tingkat berpikir yang tinggi, rumit, dan kompleks. Pada tahap ini, siswa sudah dapat memahami bahwa adanya ketepatan dari apa yang mendasar dari materi tersebut. Lalu, selain itu menurut Van Hiele sendiri ada tahap-tahap belajar geometri
beserta peran-peran guru dan murid dalam belajar geometri ini berdasarkan teori Van Hiele. Yang pertama ada tahap informasi. Melalui diskusi, guru mengidentifikasikan apa yang sudah diketahui siswa mengenai sebuah topik, dan siswa menjadi berorientasi pada topik baru itu. Guru dan siswa terlibat dalam percakapan dan aktivitas mengenai objek-objek. Pengamatan dilakukan menimbulkan pertanyaan muncul dan kosakata khusus diperkenalkan. Yang kedua ada tahap orientasi terarah atau terpadu, yang dimana siswa menjajaki objek-objek pengajaran dalam tugas-tugas yang distrukturkan secara cermat seperti pelipatan, pengukuran, atau pengkonstruksian. Guru memastikan bahwa siswa menjajaki konsep-konsep spesifik ini. Yang ketiga ada tahap eksplisitasi. Tahap ini siswa mengekspresikan atau menggambarkan apa yang telah mereka pelajari mengenai topik dengan kata-kata mereka sendiri. Peran guru tentunya membantu siswa dalam menggunakan kosakata yang benar dan memperkenalkan akurat. Yang keempat itu ada tahap orientasi bebas, yang dimana siswa menerapkan hubungan-hubungan yang sedang mereka pelajari untuk memecahkan soal dan memeriksa tugas yang lebih terbuka. Di sini bisa dikatakan dengan kata lain open-ended. Yang kelima ada tahap integrasi atau integration. Pada tahap ini siswa dapat meringkas atau membuat ringkasan dan mengintegrasikan apa yang telah mereka pelajari dengan mengembangkan satu jaringan baru objek-objek dan relasi-relasi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa teori Van Hiele ini mengajarkan mengajarkan geometri di sekolah dasar yang memperhatikan tingkat berpikir geometri siswa akan lebih mempermudah siswa dalam kemampuan komunikasi geometri siswa sehingga dapat membantu pemahaman konsep dalam belajar geometri ini. Untuk mempercepat meningkatnya berpikir siswa sekolah dasar khususnya dalam topik geometri dapat ditingkatkan melalui pembelajaran dengan tahap Van Hiele. Dengan kegiatan yang membuat siswa aktif, siswa terbiasa atau mengenali objek yang mereka telaah, siswa mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan berbagai hubungan yang berbeda dari jaringan yang akan dibentuk. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.